Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi bahas Next XAU USD untuk besok tanggal 27 Juli 2026. Nah, untuk minggu besok ya kita akan dihadirkan oleh FOMC, yang dimana banyak trader di TikTok ini akhir-akhir itu banyak dia itu membuat ya perkataan-perkataan untuk konten FOMC ini kan lagi rame-ramenya. Nah, untuk saya pribadi, saya lihat ya secara data ya dimana data ini tuh masih condong untuk mempertahankan tingkat suku bunga ya. Nah, kalau kita ngomongin suku bunga ditahan ya, itu market itu nggak tahu, yang dimana tergantung pidatonya si Kevin. Nah, kalau si Kevin ini dia ngomong dovish, berarti ngepam. Tapi kalau semisal Kevin ini ngomong hawkish, ya berarti turun gitu ya. Basically simpelnya seperti itu. Nah, makanya untuk Federal Reserve FOMC Committee ini ya, kalau saya lihat secara sentimen global juga, entah itu dari tarif Trump yang baru mulai kemarin Jumat, dan juga war di Timur Tengah itu juga kan, itu saya lihat itu ada potensi untuk ke arah hawkish ya, ada potensi arah ke hawkish. Cuman saya takutkan, yang saya takutkan FOMC bulan September ya, FOMC bulan September tahun kemarin 2025 ya, itu terulang, yang dimana speknya itu naik dulu gitu, 200 pip, habis itu dibianting 800 pip, baru naik lagi 1100 pip. Apakah kalian siap dengan equity kalian itu jika market itu ngespek seperti itu? Nah, itu pertanyaan saya. Oke. Nah, yang kedua, jika kalian ingin entry bareng gua di FOMC ya, klik link di bio ya. Di situ ada Discord. Nah, kalian bisa join gratis ya. Nah, di situ saya biasanya kalau FOMC kayak gitu gua dengerin datanya, follow marketnya. Jadi kita follow, kalau Kevin ngomong ABC, kita bisa follow dari marketnya. Nah, tapi kalau awal-awal ya, katanya kita jual ini itu untuk all in FOMC, janganlah ya. Gua trader sehat, saya nggak bisa menentukan ekspektasi di awal seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya kalau FOMC, yes, lihat aja di Discord nanti ya kalau mau ikut entry gitu. Nah, untuk gua lihat untuk XAU saat ini yang dimana XAU ini ada potensi untuk ke atas, retracement ke atas, tetapi minor wave di sini tuh belum selesai, 5 wave turun. Jadi harusnya ini tuh turun dulu dikit sampai sini. Nah, minimal ya 08 lah ya, 08 05 itu minimal penurunan, minimal. Maksimal 3797 ya. 3979. Nah, itu maksimal. Cuman Bang ya, ada potensi kalau FOMC dengan catatan saya lihat FOMC itu impactnya itu selalu besar ya secara probabilitas. Ada potensi ini gagal. Ada potensi. Cuman ya, aku udah antisipasi. Kalau ini gagal gimana, Mas? Nah, kalau aku lihat FOMC, kalau market itu masih tenang di sini-sini doang, ya kalian bisa sell di area 150-an lah ya, 4150-an kalian bisa sell, nanti kalian coba berbaik nanti di bawah ini juga bisa. Nah, TP ini agak jauh di atas itu kalau marketnya FOMC itu enggak geraknya terlalu jauh ya, itu bisa. Cuman kalau ini drop bawah ya, dia bakal mengejar minimal level yang zona bawah, minimal banget. Dan ini kalau ini jebol udah ya, angka psikologinya di 3900 dan ini bakal dikejar. Dan ini harusnya cukup strong untuk nahan harga ini aja. Ini berapa kali tot sih? 1 2 3. Nah, 3 kali nahan harga. Ini kalau sekali drop ke bawah, darahnya hawkish kelar marketnya kelar, berarti turun jauh ya. Makanya kalau gua lihat FOMC mending tak follow datanya kalau gua sendiri ya. Makanya ini masih ada setup kemarin mana ya nih. Nah, ini ada setup kemarin gua nge-sell di sini ya.
bangsal di situ karena di sini ada wave 2 ya, wajar lah. Lihat wave kalau nggak entry di wave 2 kurang probabilitas kurang gede gitu. Nah, makanya entry di wave 2 sampai sekarang masih tak tahan ya, lotnya mungil karena swing trade ya wes. Ini buat TP ini di 08, harga TP ku di 08, dan mungkin aku akan mencoba buy scalping di 08. Saya akan mencoba dengan lot size mini buy scalping di 08. Untuk TP nya ya lumayan jauh karena tarif itu bikin apa namanya gonjang ganjing ya, bisa bad bisa good, kadang kan gitu, tarik ulur lah kan tarif gitu. Kalau kita ngomongin perang ya sama aja sebenarnya, cuman kalau perang ini lebih dominan untuk good for USD ya. Nah kalau gua lihat secara dolar analisis ya, dolar analisis ini aku udah analisa ini dari bulan kemarin ini 1 2 3 4, ini 4 ini bikin landing ya, landing diagonal. Ini ada potensi ke atas lagi ya, ke atas lagi ya. Dan maksimal target saya di 102 ini DXY. Tapi bang, kalau semisal dolar ini naik dulu nih ya sampai wave 5 di sini, minimal sampai sini nih, habis itu terjun sampai sini baru naik lagi kayak gini, apakah bisa mas? Bisa, karena ini bakal bikin regular flat ABC correction ke atas, bukan correction sorry, tapi impulsif dalam bentuk ABC dalam wave 4 ke 5. Bahasanya ya susah juga ada ya. Oke, harusnya kayak gitu. Bisa kalau kayak gini bisa. Cuman nggak menutup kemungkinan dolarnya langsung ngaceng sampai sini, nggak menutup kemungkinan kan gitu. Nah, itu sedikit gambaran gua untuk dolar sama XAU ya. Jadi oke, LTF sorry, ketinggalan LTF belum tak jelasin ya. Oke. LTF belum tak jelasin. Jadi LTF di sini ini ada potensi gold ini minimal pertahanan di sini. Cuman ini buat scalping aja lah ya. Buat scalping aja. Nah, ini bisa ada pertahanan di sini satu. Terus yang kedua di sini. Cuman ini rawan breakout kalau apa namanya harga nggak turun segini dulu. Turun ke sini dulu, naik ke sini bisa. Cuman kalau harganya langsung gap ke atas sampai sini nggak susah gitu. Maksimal ya kita sell lagi ya di zona sell saya tadi wave 2 itu boleh gitu. Dan untuk sell di sini nah itu bisa. Untuk buy ya aku ada menunggu zona di sini ya, nunggu zona di 08 ini full zona inilah ya, full zona inilah ya. Nah, terus yang ketiga QM nggak bisa buka H12 ya wis aku liatin yang ada aja ya wis di 3982 ya, yang dimana ini liquid ini atau yang dimana ada ekor ini ada QM time frame besarnya aku ambil di sini ya. Jadi ini jadi dua zona pertahanan, baik di bawah sudah saling di atas ya. Cuma itu doang yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kalau mau join FMC live thread, join Discord now. See you next time.